Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya tuh lagi jalan-jalan ya, jalan-jalan di desa. Tapi saya tuh penasaran nih, sampai ke atas bukit ya, itu ada bukit. Saya tuh mau nyeritain awal mula saya bisa sampai ke Jepang itu kayak gimana. Tak ceritain, tapi saya mau cari lokasi yang pas dulu ya, yang cocok di mana. Nih, itu di atas saya, kita bisa lihat tuh pegunungan ya. Di sini kali ya, di sini mah, di sini tuh cocok buat ya. Saya mau cerita awal mula saya bisa sampai ke Jepang itu kayak gimana. Dulu tuh saya awalnya itu kerja di Jakarta ya. Di Jakarta tahun 2017 itu sampai 2019, 2 tahun saya kerja di Jakarta. Nah, 2019 tuh teman saya tuh habis kontrak ya, habis kontrak, tapi duluan teman saya. Habis itu saya selang beberapa bulan itu saya juga habis kontrak ya. Setelah habis kontrak itu ngapain ya, saya tuh sempat mencari pekerjaan di Indonesia tentunya ya. Nah, saya tuh belum dapat pekerjaan, bingung ya mau kerja di mana. Lah, saya tuh nggak sengaja itu lihat di Instagram, wih, teman saya itu udah di Jepang. Wah, saya tanya-tanya lah ya, gimana kok bisa kerja di Jepang gitu, prosesnya gimana. Saya itu tanya-tanya. Nah, saya duduk di sini aja ya. Saya tanya-tanya gimana prosesnya, lewat jalur apa, sekolahnya di mana. Itu saya tanya. Katanya itu prosesnya gini-gini, nggak susah, nggak gampang, pokoknya yang penting tuh niat gitu katanya ya. Ya udah tuh, saya itu kerja terus sambil itu mencoba daftar di salah satu LPK yang ada di Klaten di Indonesia ya. Saya mencoba di LPK itu, LPK Cawas ya. LPK itu namanya LPK Azam Gogo yang ada di Cawas. Terus saya masuknya itu di bulan puasa ya. Di bulan puasa saya itu masuk di LPK, dan gak lama, cuman 1,5 bulan saya itu cuman belajar di sana. Saya bahkan jarang masuk juga ya, karena saya sambil bekerja.
Saya mencoba belajar di situ. Saya ikut belajar itu cuma 1 bulan kayaknya. 1 bulan ya. 1 bulan saya ikut belajar bahasa Jepang. Lalu itu nggak berapa lama itu guru saya itu ngajak saya ikut tes. Tesnya itu di Jogja. Saya ikut memberanikan diri untuk ikut tes itu, dan nggak sengaja ya. Saya penting niat mencoba. Ya udah saya ikut tes, padahal bahasa saya itu kurang. Belajar aja jarang masuk ya. Saya mencoba. Tes pertama itu tes tertulis. Tes tertulis itu lolos. Habis itu tes fisik ya. Seperti tinggi badan, penglihatan mata, terus berat badan, terus lari. Itu alhamdulillah lolos. Saya itu nggak ngira saya bisa lolos itu ya. Habis itu tuh saya tes wawancara, tes interview. Tes interviewnya itu cuman perkenalan diri ternyata. Saya pikir tuh interviewnya itu ribet. Gimana itu pertanyaan banyak. Ternyata cuman suruh interview perkenalan diri, nama, umur, keluarga. Dah itu aja, nggak ribet ternyata. Yang penting itu kita yakin pasti kita bisa lolos. Ya itu kan saya udah tes lolos, dinyatakan lolos ya. Udah setelah itu tuh saya pulang dari Jogja terus pulang ke Klaten ya. Lalu penempatan pendidikannya itu di mana. Nah itu tuh saya penempatan pendidikan saya itu di LPK Bandung, LPK Mulia Mandiri Indonesia. Tempatnya itu di Bandung, Jawa Barat. Jauh ya, dari Klaten sampai Bandung. Dan itu prosesnya itu juga nggak mudah, bolak-balik. Di sana itu masih ada interview juga. Ada interview, cek medical check up, diambil darahnya. Masih seperti di Jogja ya, penglihatan mata tinggi. Terus interview lagi. Pokoknya itu hampir sama. Tapi itu calon kandidatnya lebih banyak. Tadi itu lolos di Jogja. Di Bandung pun juga ada interview kembali. Itu cuman pemantapan ya. Memantapkan diri. Itu kan udah medical check up, terus wawancara, segala sesuatu udah. Habis itu pendidikan di Bandung itu selama 3 bulan ya. 3 bulan itu rasanya lama. Karena kenapa? Ya karena itu tiap hari itu belajar. Tiap hari belajar dari pagi sampai sore, sampai 4:30 belajar. Habis itu malam belajar lagi. Besoknya belajar lagi. Tapi sebelum belajar itu lari, fisik lari. Habis itu belajar. Pokoknya itu selama 3 bulan ya. 3 bulan itu belajar terus. Setelah itu nggak langsung berangkat ke Jepang. Selama 3 bulan itu saya pulang beberapa bulan. Saya dapat job dari Jepang sini. Diinfokan oleh guru yang ada di Bandung. Atas nama saya, kamu berangkat bulan ini, tanggal ini. Ya saya senang ya, saya udah dapat job berangkat bulan ini. Dan nggak tahu kenapa itu pas ada corona ya. Ada corona, saya
di cancel, nggak jadi berangkat. Ya saya ngerasa kayak nggak jadi semangat lagi buat belajar. Ya udah, saya kembali bekerja di pabrik yang saya buat kerja kemarin, yang sebelum saya masuk ke LPK di Cawas ya. Saya kembali masuk di situ sambil menunggu keberangkatan yang jadwal berangkat ke Jepang. Selama saya menunggu sambil saya bekerja, dan setelah di cancel, dapat info job lagi, pemberangkatan bulan ini kembali lagi di cancel. Sampai tahu nggak, tetangga itu bilang, cari neng Jepang, kapan mangkat? Ya itu kata-kata yang sering didengar itu kayak gitu. Katanya berangkat ke Jepang, kok nggak berangkat gitu. Uangnya gimana gitu ya. Pokoknya itu banyak yang bilang gitu. Katanya pergi ke luar negeri tapi kok masih di rumah gitu ya. Ya asal kalian tahu, proses kerja di Jepang itu panjang dan gak instan, lama pokoknya. Saya itu hampir nunggu 2 tahun, dari 2019 sampai 2021 baru terbang ke Jepang sini ya. Cukup lama banget pokoknya. Saya itu berangkat bulan Mei 2022 ya. Tuh, yang nunggu aja dari 2019 tuh, 2022 baru berangkat. Lama kan. Pokoknya proses berangkat ke Jepang itu lama dan gak cepat seperti yang teman-teman bilang atau siapapun. Pokoknya itu lama dan gak cepat, gak mudah ya. Saya aja di sini tuh baru setahun ya. Setahun menunggu keberangkatan 2 tahun tuh. Kalau dihitung itu udah 3 tahun di Jepang. Umpamanya ini udah pulang ke Indonesia ya. Tapi mau gimana lagi, nunggu corona. Dulu corona itu nggak tahu berhentinya kapan, lama banget ya. Sampai sekarang saya tuh baru berangkat ke Jepang. Dan di Jepang tuh kehidupannya kayak gini ya, lingkungannya tuh sepi tuh. Kita bisa dengar suara tetangga aja nggak ada ya. Pokoknya di Jepang tuh kayak gini. Itu tadi sedikit cerita saya selama perjalanan dari Indonesia ke Jepang ya. Nggak mudah dan nggak cepat, lama kok. Hampir 2 tahun saya menunggu, lama. Oke ya bro, mungkin videonya cukup itu yang bisa saya share. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Saya tuh mau jalan turun ini, itu lapangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.